Bisa didengar suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Bisa dimulai, Aga. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin tahal amin. وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmah, ni'mah, karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mudzakarah ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam mudzakarah ini niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, agar kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita harapkan kelak syafaatnya dan orang yang kita harapkan kelak kedekatan dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya agar kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajarannya, menerapkan syariatnya dengan harapan kelak bisa dikumpulkan dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta kajian bersanad pilihan yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih akan membahas tentang Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah putra dari Sayyidatuna Maryam, hamba Allah, utusan Allah, yang kemudian mempunyai banyak mukjizat. Telah kita jelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam ketika pertama kali beliau dilahirkan, dan kemudian orang-orang yang menuduh kepada ibunda Nabi Isa berbagai macam tuduhan keji, tuduhan yang tidak senonoh, maka kemudian beliau, Sayyidatuna Maryam, ibunda dari Nabi Isa, memberikan isyarat kepada bayinya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa pertama kali? Beliau mengatakan, Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ini menepis semua keyakinan-keyakinan sesat, ya, pernyataan-pernyataan yang tidak benar, yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Kita akan melanjutkan ya, pembahasan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ada beberapa mukjizat yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam di antara nabi yang Allah berikan banyak mukjizat. Kita ketahui bahwa di antara pengikutnya Nabi Isa adalah Al-Hawariyun. Kemarin sudah sempat kita jelaskan beberapa pengikut beliau yang setia. Ya, di antara umat beliau yang patuh kepada beliau, setia kepada beliau, itu adalah dikatakan Al-Hawariyun. Istilah Al-Hawariyun itu ada yang mengatakan bahwa mereka sering memakai pakaian yang serba putih. Sebagian ulama lagi mengatakan Al-Hawariyun itu karena memang hati mereka itu ingin selalu membersihkan diri untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Makanya kemudian mereka dikatakan Al-Hawariyun.
Nah, Al-Hawariyun itu ada 12. Kemarin sudah kita jelaskan, di antaranya adalah yang bernama Sam'un. Juga di antaranya ada seorang kaya, ya, pengikut Nabi Isa yang disebut dengan Al-Hawariyun itu. Di antara mereka adalah orang kaya yang mempunyai apa, dagangan baju. Jadi dia berdagang baju. Baju itu sebelum dia jual itu diberi warna. Kalau kita mungkin mengatakan diwenter itu ya, diberi pewarna. Nabi Isa alaihissalam, ya, suatu ketika beliau diminta oleh orang ini untuk apa, memberi warna dari masing-masing baju sesuai dengan pesanannya. Ya, ada yang harus diberi warna merah, kuning, hijau, dan yang lainnya. Tapi orang ini mengatakan masing-masing baju itu dimasukkan ke dalam warna yang berbeda-beda. Kemudian orang ini pergi. Setelah kemudian orang tersebut pergi, Nabi Isa alaihissalam tidak kemudian memisah-misahkan warna baju tersebut pada masing-masing tempatnya. Tapi beliau ambil tempat yang paling besar, kemudian beliau isi dengan semua warna. Jadi semua warna itu dicampur dalam satu tempat. Dan semua baju dimasukkan ke dalam satu tempat tersebut. Ya, kalau menurut akal kita ya, bahwa itu akan kemudian bajunya akan warnanya sudah nggak jelas, ya bajunya akan campur bagaimana warnanya begitu kan? Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Taala agar kemudian masing-masing baju itu ya, warnanya sesuai dengan yang diinginkan. Ketika pemilik dagangan itu pulang, ya, beliau melihat ya, Nabi Isa memasukkan semua bajunya dalam satu tempat dan semua warnanya ada di situ. Dia mengatakan kepada Nabi Isa, kamu telah merusak baju saya. Tapi kemudian Nabi Isa mengatakan, saya tidak merusaknya. Lihatlah, diambilkan baju-baju itu sesuai dengan warna yang diinginkan. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Orang ini mengatakan dalam hatinya, maka orang yang melakukan ini bukanlah orang yang biasa. Dari situlah kemudian dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadilah beliau menjadi pengikut Al-Hawariyun. Nah, Al-Hawariyun ini banyak cerita tentang Al-Hawariyun. Ya, sebelum mungkin saya teruskan tentang mukjizat Nabi Isa, di antara cerita tentang Al-Hawariyun itu adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Hawariyun itu mereka yang melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa dan tidak diperintahkan di dalam Al-Quran, yaitu perilaku ruhbaniyah. Ya, perilaku ruhbaniyah. Apa ruhbaniyah itu? Memutuskan, ya, ingin mengekang hawa nafsunya, ya, agar tidak terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Di dalam surat Al-Hadid ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. Dan Allah jadikan pada hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ra'fah, kasih sayang, rahmah, ya, cinta kasih, warahbaniyah, ibtada'uha, warahbaniyah, dan perilaku ruhbaniyah, ibtada'uha, yang mereka mengada-ada, memulai sendiri, ya, ma katabnaha alaihim, Allah tidak mewajibkan kepada mereka, dan Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada mereka. Ya. Mereka yang ibtada'uha, melakukan bid'ah. Jadi yang memulainya. Ya. Illa btigha'a ridwanillah. Apa yang mereka lakukan itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah.
Maka kata para ulama, ini adalah pujian dari Allah Ta'ala kepada para pengikut setia Nabi Isa yang melakukan perilaku ruhbaniyah. Sedangkan itu tidak disebutkan di dalam Injil, tidak diperintahkan oleh Nabi Isa, dan mereka mengada-adakan sendiri, memulai sendiri. Ini kata para ulama di antara dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, tentang adanya bid'ah hasanah. Siapa yang melakukan? Pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang diberikan oleh Allah Ta'ala banyak mukjizat. Ya, di antara mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dikatakan ada 4 orang yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dulu sebelum Nabi Isa ada namanya Nabi Hizqil. Nabi Hizqil ini juga diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala bisa menghidupkan orang yang mati. Bahkan beliau menghidupkan 8 orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Nabi Isa alaihissalam ya, menghidupkan beberapa orang. Di antaranya adalah teman beliau. Ya, salah seorang teman beliau bernama Azar. Ya, itu meninggal dunia. Dikabarkan kepada Nabi Isa bahwa temannya meninggal dunia. Beliau kemudian bergegas mendatangi rumahnya dan dia sudah mati. Dikatakan 2 hari sebelumnya. Didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia hidup lagi dan dikatakan hidup sampai kemudian punya anak lagi. Ya, Azar. Ada juga yang dikatakan bahwa yang dihidupkan oleh Nabi Isa adalah cerita tentang seorang perempuan yang berada di depan makam anaknya. Dia menangis, sedih karena ditinggal mati oleh anaknya, kemudian ditegur oleh Nabi Isa agar dia bersabar. Perempuan itu kemudian mengatakan, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Maka kemudian ya perempuan itu ditanya, bagaimana, apa yang bisa saya lakukan agar kamu bisa pulang? Dia mengatakan, ya, di antara 2 pilihan itu, saya yang mati atau anak saya yang hidup. Ketika kemudian ya diminta oleh Nabi Isa agar Allah Ta'ala menghidupkan kembali anaknya, ya dia mengatakan, kalau anak kamu sudah hidup lagi, apakah kamu akan pulang? Maka dia katakan, iya. Kalau saya sudah bertemu kembali, saya akan pulang. Dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, setelah itu kemudian anaknya kaget, apakah dikira sudah kiamat, ternyata dia diminta oleh Nabi Isa untuk dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Ya, dia pun juga mengatakan kepada ibundanya, wahai ibu, kenapa engkau meminta untuk aku dihidupkan kembali, padahal aku sudah mengalami sakaratul maut dan saya tidak ingin mengalami sakaratul maut untuk yang kedua kalinya. Selesai, setelah itu kemudian ibunya pulang dan anak ini pun juga kembali lagi mati. Orang-orang Yahudi ketika mendengar tentang mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan, itu kan mukjizat bisa dilakukan pada orang yang baru mati, katanya. Bisa jadi orang itu ya mati mati kata dia, ya mungkin istilah kita mati suri, kaget gitu, kemudian pingsan, kemudian dikira mati. Bisa jadi begitu katanya. Kata orang-orang Yahudi, bisakah kamu menghidupkan orang yang sudah lama mati? Kata Nabi Isa, siapa? Ya, orang-orang Yahudi mengatakan apa? Bisakah kamu menghidupkan Sam, putranya Nuh? Ya, di antara putra Nabi Nuh kan ada yang bernama Sam. Kata Nabi Isa, tunjukkan di mana kuburannya. Tunjukkan kuburannya Nabi Isa, kemudian datang ke kuburannya Sam. Itu sudah 4.000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian Nabi Isa berdoa di depan kuburan tersebut agar Sam dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala. Hidup. Setelah hidup, Sam mengatakan, percayalah kepada orang ini karena dia adalah Nabi. Setelah itu mati lagi. Nah, tapi dasar karena hidayah itu adalah dari Allah Ta'ala, orang-orang Yahudi ini pun juga tidak mempercayai, ya banyak di antara mereka yang tetap tidak percaya akan Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan utusan Allah Ta'ala.
Itu di antara beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Bahkan orang-orang Yahudi pernah minta kepada Nabi Isa, tunjukkan, ya, kalau kamu bisa, kalau kamu benar adalah seorang nabi, maka ya tunjukkan mukjizatmu bahwa kamu bisa apa membuat kelelawar, ya, dengan tanah, kemudian dibentuk sebagai kelelawar dan bisa hidup katanya begitu. Maka Nabi Isa memohon kepada Allah agar diberikan mukjizat itu. Dia ambil tanah, dia bentuk sebagai kelelawar, kemudian dia tiup. Ya. Jadilah kemudian apa? Jadi kelelawar sungguhan, terbang dia. Ya. Sampai dia jauh tidak kelihatan, baru kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa setelah itu dia mati, kelelawarnya ini. Jadi itu yang diminta oleh orang-orang Yahudi. Ternyata kelelawar ini ya di antara binatang yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelelawar hidup atau bisa melihat hanya pada 2 jam saja. 2 jam setelah terbenamnya matahari, ya, yang waktu maghrib itu kan, ya, 2 jam. 1 jam ya setelah terbenamnya matahari dan 1 jam ketika waktu matahari akan terbit, waktu subuh. Itu 2 jam itu saja. Selain itu dia nggak melihat ya apa-apa. Ya. Kelelawar ini semacam burung karena terbang kan, tapi tidak pakai sayap yang dari bulu. Dia terbang dengan dagingnya. Dengan sayapnya kan nggak ada bulunya. Ya, hanya gitu aja kan, kulit gitu aja kan. Ya, itu kelelawar. Bahkan dikatakan kelelawar ini tidak bertelur. Dia melahirkan layaknya hewan-hewan mamalia yang lainnya, melahirkan. Katakan yang betinanya itu head sebagaimana layaknya perempuan. Ya, head. Subhanallah. Menyusui anaknya, kelelawar. Allah Subhanahu wa taala jadikan kelelawar ini apa? Di antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ini ya, adalah nabi yang dijadikan oleh Allah taala sebagai tanda ya, dekatnya hari kiamat ketika beliau turun. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Dan sesungguhnya itu adalah apa? Tanda hari kiamat. Karena Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang sampai sekarang keyakinan kita beliau tidak mati, tidak dibunuh, tidak disalib dan belum mati. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam ya bahwa beliau itu apa? Tidak mati dan tidak disalib. Ya, ada ayatnya yang mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak mensalibnya, akan tetapi apa? Ada yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kemudian mereka apa? Membunuh orang tersebut. Ya, ya. Itu di antara dalilnya ya. Saya ingin membacakan dalil yang lainnya. Cuma enggak ketemu ayatnya. Saya kira itu ya. Bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi ada seseorang yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Nabi Isa bersama dengan para pengikut setianya yang berjumlah 12 orang. Ya. Ada yang mengatakan 12 itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi ada yang mengatakan bahwa 12 itu mereka jumlah dari pengikut setianya. Ya. Dan beliau mengatakan kepada para pengikutnya bahwa nanti ada di antara kalian yang ingkar, kufur kepada Nabi Isa, padahal sebelumnya dia telah beriman kepada Nabi Isa.
Kemudian beliau mengatakan, di antara kalian, ya, siapakah di antara kalian yang nanti ya wajahnya diserupakan dengan wajahku dan dibunuh ya sebagai penggantiku, maka nanti dia akan menjadi temanku di surga. Salah seorang di antara mereka yang paling muda, ya, dia mengatakan, saya wahai Nabi Isa. Oh, Nabi Isa kemudian mengatakan, duduklah. Kembali Nabi Isa mengucapkan kata-katanya, siapa di antara kalian yang nanti wajahnya diserupakan dengan wajahku, dan kemudian dibunuh sebagai penggantiku, maka dia akan menjadi apa? Temanku di surga. Kembali anak muda ini mengatakan, saya wahai Nabi Isa. Sampai 3 kali, ya, baru kemudian ya, Nabi Isa mengatakan, dialah kamu. Artinya orang tersebut yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa, dan kemudian dia dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan nanti dia akan menjadi temannya Nabi Isa di dalam surga adalah orang tersebut. Ya. Setelah itu kemudian benar Allah Ta'ala ya, mengutus malaikat untuk membawa Nabi Isa. Diambil dari, kalau dulu ada namanya jendela, tapi tidak di bawah, tapi di atas. Jendela bagian atas. Ya. Datang malaikat, mengambil Nabi Isa dan membawanya melalui jendela tersebut. Dan sampai sekarang keyakinan kita bahwa Nabi Isa tidaklah meninggal dunia. Ya. Ketika setelah ambilnya Nabi Isa dibawa oleh para dua malaikat tersebut, maka apa? Anak muda yang tadi mengatakan saya wahai Nabi Isa, wajahnya diserupakan persis dengan Nabi Isa. Sehingga orang-orang yang berada di dalam ruangan itu, pengikut setia Nabi Isa Al-Hawariyun pun juga bingung. Mereka bingung, apakah ini Nabi Isa atau teman kita? Karena wajahnya mirip sekali. Dalam kebingungan itulah kemudian orang-orang Yahudi yang mencari-cari Nabi Isa untuk membunuhnya, datang dan masuk. Mereka pun kemudian ya, segera mengambil anak yang wajahnya persis dengan Nabi Isa. Tapi mereka pun juga bingung. Ya, padahal jumlah pengikutnya Nabi Isa 12, kok itu kurang 1. Ya, artinya kalau ada Nabi Isa, pengikutnya 12 berarti kan 13. Ya. Tapi kok itu hanya 12. Dan mereka yang berada di situ pun juga pada dalam keadaan kebingungan. Ya, diambillah ya, ya, dan dibunuhlah dan dikatakan dialah yang disalib. Ya. Wa ma qataluhu yaqinan. Sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka membunuh anak muda itu tidak dengan yakin. Mereka dalam keadaan ragu-ragu. Ya. Jadilah kemudian apa? Dibunuh dan dianggap bahwa itulah yang dikatakan oleh mereka adalah Nabi Isa. Yang dikatakan adalah juru selamat mereka, bahwa katanya sudah ditebus dengan disalibnya Nabi Isa itu. Ya, tidak ada di dalam Islam bahwa kalau orang melakukan perbuatan dosa kemudian ditebus oleh orang lain, tidak ada. Semua di antara kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia sendiri-sendiri. Jadi keyakinan kita tentang Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh. Sehingga tidak benar kalau kemudian dikatakan ya ada sejarah atau cerita tentang wafatnya Isa al-Masih. Nggak ada. Ya, kita mengatakan Nabi Isa alaihissalam masih apa? Hidup. Dan kemudian nanti di akhir zaman, ya, dan itu menunjukkan dekatnya hari kiamat, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, beliau menunjukkan di mana tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yanzilu Isa bin Maryam 'inda manaratil bayda syarqai Dimashq. Akan turun Isa putra Maryam itu ya di menara putih di timurnya kota Damaskus. Ya, para ulama mengatakan sekarang di timur kota Damaskus itu ada 2 menara putih. Nah, ya, di dekat kota Damaskusnya ke arah timur dan juga di dekat bandara Beirut itu ada menara putih itu. Nah, dua-duanya posisinya di sebelah timurnya Damaskus. Kata para ulama di antara salah satu itu akan turun Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam ketika turun itu menjadi apa? Pertanda bahwa
eh, tanda-tanda kiamat yang besar sudah ada. Bahkan di antara apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam itu menunjukkan dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dibolehkannya ziarah kubur. Nabi Isa alaihissalam ketika turun, ya, itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, yang zilu Isa bin Maryam hakaman muqsita, ya, wa yasluku fajjan hajjan aw mu'tamira wa la ya'tiyanna qabri wa la yusallimanna alayya wa la aruddanna alayh. Ya, akan turun Isa putra Maryam itu hakam, sebagai pengadil, ya, sebagai pemimpin, ya, dan beliau melakukan memimpin itu dengan adil, dan kemudian beliau pun akan melakukan haji dan umroh. Kemudian beliau akan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya ziarah ke makam Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan menjawab salamnya. Itu menunjukkan bahwa apa? Dibolehkan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Nabi Isa alaihissalam datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan dijawab salamnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara dalil dan bukti bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dibolehkannya untuk apa? Ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, maka para pengikutnya, para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, ya, itu kemudian mereka lebih banyak, ya, menghindar dari orang-orang Yahudi yang memerangi mereka. Ya. Sehingga mereka lebih banyak hidup di daerah pegunungan atau daerah-daerah yang, ya, terpencil. Sampai kemudian mereka bikin, ya, ibadah-ibadah mereka jauh dari orang, dari keramaian. Nah, itu namanya shauma'ah. Ya, shauma'ah itu tempat ibadah, ya, kecil untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang Juraij, ya, seorang pengikut Nabi Isa atau umatnya Nabi Isa, ya, dari Bani Israel yang eh, apa ceritanya, bahwa beliau ini ketika dipanggil oleh ibunya, beliau sedang sholat, ya, sunnah, beliau kemudian ketika dipanggil itu dia mengatakan dalam hatinya, saya batalkan sholat saya, apa saya teruskan, ya, saya batalkan sholat saya untuk menjawab panggilan ibu saya, atau saya teruskan. Sampai ibunya kemudian apa, ya, kesal gitu kan, karena dipanggil-panggil nggak dengar, apa, nggak menjawab. Nah, dikatakan bahwa, ya, jangan sampai Juret ini, ya, ibunya sempat keluar kata-kata, ya, jangan sampai Juret ini meninggal dunia sampai, kecuali sampai dia diperlihatkan wajah-wajah perempuan-perempuan yang apa itu, yang hina itu. Nah, akhirnya kemudian Juret ini terus ahli ibadah dia, ya, seorang wali. Suatu ketika ada perempuan, ya, pelacur yang ingin menggodanya. Melihat Juret terkenal dengan ibadahnya, dia ingin menggodanya. Apakah kemudian tergoda dengan godaan dia? Nah, dia perempuan itu kemudian datang ke biliknya, sauma'ahnya Juret, untuk menggoda Juret tersebut. Tapi Juret tidak bergeming, tidak tergoda sama sekali. Akhirnya kemudian perempuan ini putus asa keluar dari biliknya, tempat ibadahnya Juret tersebut, dan dia bertemu dengan penggembala. Dia yang melakukan perzinahan dengan penggembala, kemudian dia hamil. Ketika hamil itu, ya, dia mengatakan ini adalah anaknya Jureid. Dia bikin berita bohong. Ya, dia sebarkan, ya, berita bohong kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ini adalah anak hasil dia dengan Jureid. Akhirnya mereka merasa bahwa Jureid yang selama ini mereka ketahui adalah orang yang baik, ya, ternyata melakukan apa?
hal yang tidak senonoh dengan perempuan tersebut. Akhirnya saumaahnya, tempat ibadahnya Juraid dihancurkan. Ya, dan Juraid pun dicemooh oleh mereka. Sampai kemudian perempuan itu melahirkan anaknya. Ketika perempuan itu melahirkan anaknya, Juraid mengatakan, bawa anak itu kepada saya. Nah, setelah kemudian dibawa oleh Juraid, kemudian ditekan tali pusarnya itu, dan ditanya, siapa bapakmu? Artinya siapa laki-laki yang menghamili ibumu? Karena dia kan dalam kasus perzinahan kan ya laki-lakinya tidak dikatakan bapaknya kan. Ya, cuma pertanyaannya siapa bapakmu? Artinya siapa laki-laki yang menghamili ibumu? Ya. Anak yang pada usia itu harusnya tidak bisa berbicara, ya. Kemudian anak tersebut berbicara, mengatakan apa? Ar-ra'i, pengembala. Ya. Maka kemudian orang-orang yang tadinya menuduh Juraid dengan tuduhan yang tidak senonoh itu, ya, mereka heran kok bisa. Dan ini menunjukkan bahwa kesalehan Juraid. Akhirnya mereka minta maaf kepada Juraid, bahkan kemudian ada yang menawarkan untuk apa? Membikin saumaahnya, biliknya Juraid itu dari emas atau dari sesuatu yang luar biasa, yang berharga. Tapi kata Juraid, biarin, bikinkan dari apa? Dari tanah seperti semula. Ini kisah Juraid di antara salah satu pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ini ya sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada bedanya. Artinya pada dasar-dasar ajarannya sama, yaitu agama Islam. Mungkin ada beberapa syariat yang berbeda, tapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga jika kemudian ada yang mengaku pengikutnya Nabi Isa, tapi kemudian ternyata ada beberapa hal yang berseberangan dengan ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, maka itu sesungguhnya bukanlah pengikut sebenarnya dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, di dalam satu cerita ada beberapa orang yang sedang berdagang, kemudian di tengah perjalanan mereka istirahat, mereka bikin tenda, mereka kemudian tidur. Salah seorang di antara mereka mendengar suara tanpa ada orang yang muncul di depannya, hanya suara saja. Ya. Suara itu mengatakan apa? Ala ayyuhar rabbul mu'arrasu ballighu idza ma waqaftum bil hatimi wa zamzama Muhammadanil mab'uthi Muhammadanil mab'utha minna tahiyatan tushayyi'uhu min haitsu sara wa yammama wa qulu lahu inna lidinika syi'atun bidzalika awsana al-masih ibnu maryam. Ya, wahai orang-orang yang sedang beristirahat, maka sampaikanlah kalau kalian sudah sampai di satu tempat yang namanya Hatim dan Zamzama. Ya, di situ ada Muhammad, orang yang diutus dari kami, sampaikan salam kami. Yang Muhammad ini adalah orang yang banyak pengikutnya. Kemana saja dia pergi. Katakan kepada dia bahwa sesungguhnya kami pun juga mengikuti agamanya, agama Nabi Muhammad. Itulah yang diwasiatkan oleh Masih Al-Masih Ibnu Maryam, yaitu Al-Masih Isa putra Maryam. Dikatakan bahwa suara itu adalah suara dari jin yang juga ikut agamanya Nabi Isa alaihissalam. Ini artinya bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Isa itu juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sama agamanya Islam. Setelah kemudian beberapa tahun dari diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, maka banyak penyimpangan. Sampai dikatakan ada sekitar 70 mereka yang mengklaim itu adalah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa satu orang, dan kemudian diberikan kitab ya satu, tidak kemudian sampai puluhan begitu. Dan mereka mengklaim bahwa ini adalah Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa.
sampai 70. Sampai kemudian datang seorang raja bernama Konstantin yang kemudian apa? Mengumpulkan para ulama-ulamanya mereka, ya, dan mengkaji lagi sampai diambil hanya 4 macam Injil dari 70 itu kan. Berarti menunjukkan bahwa setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Isa telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya. Ya, telah menyimpang. Dan tidak bisa dibenarkan bahwa kemudian Injil itu, ya sampai sekarang kemudian Nabi Isa membawa 4 macam Injil itu. Tidak ada. Ya, Nabi Isa hanya diturunkan kepadanya satu kitab, yaitu Injil. Dan satu, tidak kemudian sampai 4 macam. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Terakhir, kalau kita sudah mengetahui semuanya tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam, mulai dari dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, sampai kemudian beliau menyebarkan dakwahnya di hadapan orang-orang Bani Israel, kemudian sampai beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita bahwa nanti Nabi Isa diturunkan dari langit kedua, dan turunnya Nabi Isa sebagai tanda kiamat yang besar, di antara tanda kiamat yang besar, maka menunjukkan bagi kita semuanya, umat Islam, jelas apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya itu adalah keyakinan yang tidak sama dengan keyakinan kita. Ya, tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang katanya dia adalah anak Tuhan, tentang bahwa dia adalah telah wafat, ya, dan tentang bahwa Nabi Isa yang disalib dan segala macam. Jika demikian, ya, keyakinan kita tidak sama dengan keyakinan mereka, maka kenapa yang kita mengatakan selamat untuk mereka? Selamat untuk apa? Selamat untuk sesuatu yang tidak benar, kan tidak mungkin. Kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar, kita ucapkan selamat kepadanya. Ya, karenanya dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak dibenarkan kita untuk mengatakan selamat pada hari raya mereka. Ya, karena keyakinan kita tentang Nabi Isa itu tidak sama dengan keyakinan mereka. Ya, dan apa yang kita yakini tentang Nabi Isa bahwa beliau masih hidup, itu pun juga tidak seperti yang mereka yakini. Dan banyak hal, ya, yang kita tidak sama dengan mereka. Maka kemudian untuk apa kita mengucapkan selamat? Tidak atas nama toleransi. Toleransi tidak dalam masalah agama. Toleransi adalah dalam masalah sosial kemasyarakatan. Ya, toleransi pada hal-hal yang sifatnya adalah eh, hidup kita dengan sesama penduduk bangsa Indonesia ini. Tidak kemudian dalam masalah lingkup dan batasan-batasan agama. Itulah yang harus kita pahami. Jadi inilah di antara beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang Nabi Isa alaihissalam. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran, ya, dari penjelasan tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi, ya, tapi saya kira apa yang saya sampaikan sudah menjadi kejelasan bagi kita semuanya bahwa tidak diperbolehkan kita, ya, dalam hal ini menghormati ritual-ritual keagamaan orang-orang yang di luar agama Islam. Nah, karena itu semuanya, ya, hal-hal yang diharamkan, bahkan bisa jadi kalau gitulah menghormati eh, agama mereka dan ikut dalam ritual-ritual agama mereka bisa menyebabkan kufuran. Demikian kajian kita tentang Nabi Isa alaihissalam untuk bagian yang kedua. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Eh, Kalau mungkin ada yang bertanya, satu dua penanya silakan. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita dengan tahlil, salawat dan istighfar. Keyakinan, ya, bahwa mereka meyakini eh, apa
Nabi Isa itu sebagai Tuhan itu kan diyakini oleh pengikutnya Nabi Isa. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak meyakini demikian. Ya, orang-orang Yahudi di antara mereka meyakini bahwa Nabi Isa anak zina. Ya, tuduhan yang keji kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Isa, dengan begitu banyak melihat keajaiban Nabi Isa, maka di antara mereka ada yang mempertuhankannya. Ya, Nabi Isa itu luar biasa, bisa menurunkan atau bisa memohon kepada Allah Ta'ala mukjizat yang luar biasa. Di antara mukjizatnya kan apa itu? Eh, Maidah. Ya, Maidah itu kayak santapan makanan gitu kan. Ya, makanan. Yang makanan itu bisa mencukupi ribuan orang. Makan orang yang pertama makan, ya sebagaimana orang yang terakhir pun juga makan sesuai dengan apa yang bisa dia makan. Yang kalau seandainya pertama kenyang, yang terakhir pun juga kenyang. Dikatakan satu hari bisa 7.000 orang yang makan dari hidangan Nabi Isa alaihissalam. Yang hidangan itu adalah diminta oleh Nabi Isa agar Allah Ta'ala menurunkan hidangan itu. Ya. Dan orang yang sakit kalau makan hidangan itu akan sembuh. Orang yang punya urusan apa saja kalau makan hidangan itu akan dimudahkan urusannya. Yang miskin bisa kaya, sesuai dengan apa yang dihadapi oleh orang tersebut. Dengan beberapa banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, maka kemudian orang-orang yang menganggap mereka adalah pengikutnya Nabi Isa, tapi mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa, menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Bahkan salah satu dari tiga itu kan, trinitas itu kan. Nah, itu di antara keyakinan mereka. Adapun orang-orang Yahudi ya, meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina. Sebentar satu-satu ya, karena apakah syariat Nabi Isa telah sampai ke kota Makkah sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu bukan bisa jadi ya sebagian orang itu mengikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat yang asli tentang adanya nabi-nabi pada Bani Israel. Bisa jadi juga kemudian ada sebagian mereka yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa sebelum Rasulullah SAW diutus. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Siapakah nama orang? Tidak diketahui siapa orang yang merubah Injil yang asli itu. Ya, nggak tahu, wallahu alam. Cuma ada namanya raja, namanya Konstantin, Raja Konstantin itu yang kemudian mengumpulkan Injil-Injil yang puluhan itu, diambil, ditetapkan hanya 4 macam Injil saja. Tapi yang pertama kali merubah Injil, wallahu alam siapa. Bagaimana caranya menghindari supaya tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Ibaratnya mereka memaksa mengucapkan begitu. Saya nggak baca semuanya, cuma jika memang ya kita tidak bisa menghindar dengan ucapan-ucapan seperti itu dan khawatir kemudian eh, apa, orang non Muslim akan menjauh dari kita, ya, dan kita terpaksa untuk mengucapkannya. Para ulama mengatakan tidak sampai pada kekufuran, tapi kalau bisa dihindari kata-kata itu. Ya, orang kemudian meyakini bahwa waktu itu dia mengatakan selamat itu untuk lahirnya Nabi Isa, bukan seperti yang mereka yakini Nabi Isa Nabi kita. Ya, keyakinan kita pada Nabi Isa tidak seperti keyakinan mereka. Kita mengatakan selamat akan lahirnya Nabi Isa, bukan selamat untuk hari raya mereka. Para ulama mengatakan tidak sampai pada kekufuran. Ya, jika diucapkan untuk hal itu.
Yang disalib itu namanya siapa? Wallahu a'lam, tidak disebutkan. Ada yang mengatakan namanya Yudas Iskariot, tapi tidak disepakati namanya oleh para ulama. Hanya disebutkan yang paling muda di antara mereka. Tapi namanya nggak disebutkan. Ada yang menyebutkan namanya Yudas ya, Yudas itu kan Yudas Iskariot. Cuma benar atau tidaknya wallahu a'lam. Saya kira itu ya kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.